Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama pembelajaran jarak jauh matematika. Sekarang kita masuk ke bab 3, yaitu bab lingkaran ya. Subbab bagian-bagian lingkaran. Oke, perhatikan baik-baik materinya ya. Yang pertama kita bahas adalah tentang pengertian lingkaran. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, gambarnya seperti ini. Titik yang tertentu itu yang dimaksudkan adalah titik 0 yang di sini ya. Kemudian kumpulan titik-titiknya adalah dalam bentuk garis, karena garis itu adalah kumpulan titik-titik ya, seperti itu. Tapi bentuknya melengkung dan tertutup gitu ya, seperti itu. Oke, kemudian ada juga yang menyebutkan seperti ini. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup, di mana titik-titik pada lengkungan tersebut berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Seperti ini ya pengertian dari lingkaran. Silakan dicatat dan dipahami. Kemudian selanjutnya, pada materi ini fokus kita adalah membahas tentang bagian-bagian lingkaran ya. Yang pertama ada yang disebut dengan titik pusat. Kedua ada juga yang disebut dengan diameter. Yang ketiga ada juga yang disebut dengan jari-jari. Yang keempat ada juga yang disebut dengan busur. Kelima ada juga yang disebut dengan tali busur. Dan yang keenam ada juring. Ketujuh ada tembereng. Dan yang terakhir tentunya ada apotema ya. Anak-anakku sekalian, jadi ke-8 bagian lingkaran ini akan kita bahas satu persatu ya. Nah, seperti ini versi lengkapnya ya. Nah, perhatikan yang warna hijau itu disebutnya juring, yang warna oranye itu disebutnya tembereng, OA, OB, OC, garis OA maksudnya ya, garis O ke A, O ke B, O ke C itu disebutnya adalah jari-jari. Garis A ke B yang melalui titik O itu disebutnya diameter. Garis A ke C tapi yang melengkungnya atau yang ada warna biru-biru dikit tuh ya, itu disebutnya busur. Kemudian A ke C yang garisnya lurus itu disebutnya tali busur. Dan O ke D disebutnya apotema. Nah, luar biasa ya. Jadi semuanya bisa diringkas seperti ini. Oke, perhatikan baik-baik, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah titik pusat. Yang disebut dengan titik pusat adalah titik tertentu yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran. Seperti ini nih. Nah, titik pusatnya adalah titik O ya. Titik O ini adalah karena berada di tengah-tengah lingkaran, maka dia disebut sebagai titik pusat lingkaran. Seperti itu ya. Oke, paham ya? Mudah-mudahan paham nih. Oke, selanjutnya bagian yang kedua ada diameter. Diameter memiliki simbol D ya. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat. Jadi diameter pada gambar ini adalah B ke C ya. Oke, garis B ke C yang melalui titik O itu disebutnya sebagai diameter, gitu ya. Oke, dicatat nih, nah, dipahami juga ya tentunya seperti itu. Oke, selanjutnya ada juga yang disebut dengan jari-jari. Jari-jari memiliki simbol R kecil ya. Kemudian jari-jari lingkaran adalah garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Contoh, titik pusat itu kan O, titik O. Ke lengkungan lingkaran ada titik A, maka O ke A itu disebutnya sebagai jari-jari. Itu ya. Pada gambar diketahui bahwa garis O ke A disebut sebagai jari-jari. Oke ya. Selanjutnya ke bagian berikutnya, yaitu bagian yang keempat, yaitu ada busur. Busur adalah garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Oke, garis lengkung yang terletak di sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Nah, seperti apa ya kira-kira gambarnya? Seperti ini nih gambarnya nih ya. Oh, belum ke gambar. Ternyata busur itu ada dua bagian, yaitu ada busur kecil dan busur besar. Akan tetapi jika hanya disebut busur lingkaran, maka yang dimaksud adalah busur yang kecil. Nah, gambarnya seperti ini.
Nih, busur yang kecilnya itu yang berwarna merah, tapi busur yang besar itu yang berwarna hitam A ke B ya, yang garis lengkungnya. Seperti itu. Itu adalah busur besar. Kalau busur kecilnya adalah A ke B yang warna merah. Busur besarnya A ke B yang warna hitam yang melengkung. Gitu ya. Yang melengkung, gitu ya. Itu adalah busur besar. Kalau busur kecil yang A ke B warna merah. Oke, selanjutnya pada gambar diketahui bahwa garis lengkung AB disebut sebagai busur. Ingat-ingat, karena kalau disebutnya cuma busur lingkaran saja berarti yang dimaksud adalah busur yang kecil. Gitu ya. Oke, selanjutnya yang kelima. Tali busur. Nah, pada tali busur ini adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Ya, kemudian nah, seperti ini gambarnya. Yang disebut dengan tali busur itu adalah yang mana? Tentunya pada gambar diketahui bahwa garis yang AC yang lurus tuh, garis lurus yang AC itu disebut sebagai tali busur. Kalau AC yang melengkung itu disebutnya busur gitu ya. Jangan sampai lupa itu ya. Oke, tali busur itu yang AC tapi yang lurus gitu ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya bagian yang keenam tentunya ada juring. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Perhatikan baik-baik gambarnya seperti ini. Nah, yang disebut dengan juring itu adalah yang berwarna abu ya. Yang berwarna abu ya, dibatasi dengan dua jari-jari. Yang mana jari-jarinya? O ke A jari-jari satu, O ke B jari-jari yang kedua. Dan sebuah busur. Busurnya yang mana? A ke B yang melengkung. Nah, itu adalah busurnya. Gitu ya. Jadi pada gambar diketahui bahwa daerah disebutnya nih AOB ya. A, O, dan B. Terdiri atas jari-jari OA, OB, dan busur AB atau yang berwarna abu. Busurnya tentunya ada garis miring, ada garis lengkungnya ya. Diingat-ingat, kalau busur tandanya itu harus ada garis lengkungnya seperti ini nih ya. Oke, yang Bapak tandain warna merah itu adalah busur karena busur AB ya, yang melengkungnya maksudnya seperti itu. Oke ya. Nah, atau yang berwarna abu-abu disebut sebagai juring. Itu adalah juring. Juring itu jadi volumenya atau daerah ya, seperti itu. Jadi daerah bukan volume, maaf ya. Maaf, bukan volume tapi daerah ya. Daerah yang diwarnain abu-abu, berwarna abu-abu itu adalah disebutnya sebagai juring atau kita sebut dengan AOB ya. Oke, selanjutnya 7. Tembereng. Tembereng adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Perhatikan baik-baik gambarnya. Nah, sama masih gambar yang tadi, tapi tembereng itu adalah yang berwarna kuning. Kenapa? Karena dibatasi oleh busur. Busurnya yang mana? AC yang melengkung. Tali busurnya yang mana? AC yang lurus. Itu tali busurnya. Jadi tembereng itu yang warna kuning ya. Oke. Pada gambar diketahui bahwa daerah berwarna kuning, daerah yang dibatasi oleh busur AC dan tali busur AC itu. Bedanya itu ya, kalau busur ada garis lengkung di atasnya, kalau tali busur tidak ada garis lengkungnya karena dia lurus gitu ya, seperti itu. Disebut sebagai tembereng. Paham ya? Mudah-mudahan paham nih semuanya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian yang akhir yaitu apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran dan garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Kemudian seperti ini gambarnya. Oke, mana yang kira-kira disebut sebagai apotema? Tentunya adalah pada gambar diketahui bahwa garis OD perhatikan yang berwarna merah, garis putus-putus berwarna merah. Nah, itu disebut sebagai apotema. Karena dia menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Tali busurnya tentunya yang mana? Yang BC itu tali busur ya. Dan garis tersebut tegak lurus dengan tali busurnya. Nah, itu tegak lurus berarti harus membentuk sudut siku-siku di kedua sisinya atau seperti itu ya. Itu namanya tegak lurus. Itu ya. Oke, itu bagian-bagian dari lingkaran. Mudah-mudahan semuanya paham. Bapak mengharap semuanya bisa mencerna apa yang Bapak sampaikan. Oke, terima kasih.
Itulah materi untuk hari ini. Silakan dicatat untuk poin-poin pentingnya, dan mudah-mudahan kalian bisa semua mencerna materi ini dengan baik dan memahami materi ini dengan baik. Oke, diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.